Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya. Si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam diturunkan kepada umat manusia tidak lain adalah agar manusia itu berbahagia. Bahkan terdapat syariat-syariat di dalam Islam yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah untuk membahagiakan manusia. Di antaranya adalah puasa. Terutama puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, seharusnya apabila tidak ada sesuatu yang sakit, maka sesungguhnya kebahagiaan kita menghadapi syariat itu adalah sebuah keniscayaan. Orang akan bahagia ketika kesadaran timbul untuk membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang akan berbahagia ketika kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Kita berbahagia ketika kita diwajibkan untuk mensucikan harta kita dengan melaksanakan sedekah atau zakat. Apakah zakat mal atau zakat fitrah? Orang seharusnya berbahagia ketika menghadapi kewajiban ibadah haji, sementara dia mampu melakukannya. Bahkan seseorang semestinya berbahagia ketika mendapatkan takdir dari Allah. Apakah itu takdir baik maupun takdir buruk? Dan orang semestinya berbahagia ketika menghadapi hari akhirat.
yang dimulai dengan menghadapi kematian. Apabila hal-hal tersebut tidak membuat seseorang bahagia, maka barangkali ada yang sakit. Tentu rohaninya sakit. Sehingga tidak mampu menangkap kebahagiaan-kebahagiaan itu. Oleh karena itu, ketika sekarang menjelang bulan Ramadan, ialah bulan Sya'ban, dan kita sudah melampaui pertengahannya, melampaui nisfu Sya'ban, yang barangkali kita sempatkan pada waktu kemarin itu untuk berpuasa nisfu Sya'ban. Dan pada bulan Sya'ban kita mempersiapkan kebiasaan kita untuk berpuasa, ialah berpuasa Senin Kemis ditambah dengan berpuasa hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 bulan Sya'ban. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bahwa ketika kita menghadapi bulan Ramadan, maka semestinya kita berbahagia. Semestinya kita senang, semestinya kita gembira. Dalam sebuah hadis yang bisa kita temukan di dalam kitab Durratun Nasikhin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyagiri Al-Khubawi. Sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man fariha fi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan niron, yang artinya barang siapa yang merasa berbahagia, merasa gembira, merasa bersenang, merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hadis ini sekali lagi jelas tidak menjadikan surga itu menjadi lebih murah misalnya. Karena orang merasa bahagia, merasa senang itu tidak gampang. Butuh persiapan kesehatan rohani, butuh kesehatan batin. Bahagia. Karena persoalan bahagia itu adalah persoalan batin. Tentu saja juga dipengaruhi oleh lahir. Artinya jasadnya sehat dan rohaninya sehat.
Dan sekali lagi untuk merasa gembira, merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan itu tidak gampang. Karena sering orang tergoda dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang tidak ada ujung pangkalnya, yang barangkali bukan merupakan kebutuhan, tetapi merupakan keperluan. Bukan need, tetapi want. Walaupun antara need dan want itu sendiri batasnya sangat tipis. Karena ketika orang melakukan atau memenuhi kebutuhan basicnya atau basic need, bisa saja terjebak ke dalam want, keinginan-keinginan. Sederhananya contoh begini, ketika seseorang kebutuhannya adalah nasi pecel, maka ketika yang dimakan kemudian lebih mewah dari nasi pecel, itu sudah merupakan lebih melampaui need, melampaui kebutuhan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pengendalian diri dan sekaligus juga menyadari dan memahami terhadap bulan Ramadan dan kewajiban puasa pada bulan Ramadan serta ibadah pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Ini merupakan syarat mutlak agar kita mampu berbahagia, mampu bergembira, mampu bersenang-senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Paling tidak kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan suci, merupakan bulan yang agung, merupakan bulan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan merupakan bulan terbukanya pintu langit. Artinya bahwa permintaan, permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah berpeluang untuk lebih dikabulkan oleh Allah, lebih makbul. Kemudian istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berpeluang untuk dikabulkan. Oleh karena itu, sekali lagi, bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan terbukanya langit. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan terbukanya pintu surga. Bahwa pada bulan Ramadan kita diberikan bonus
pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Amalan-amalan sunat diberi ganjaran oleh Allah menjadi amalan wajib. Menjadi sebagaimana pahalanya amalan wajib. Amalan wajib diganjar oleh Allah dari 10 sampai 70 atau kelipatan 10 dan 70 menjadi 700. Bahkan untuk puasa itu sendiri Allah sendiri yang tahu berapa pelipat gandaannya. Ini saking dahsyatnya pahala puasa. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa bulan puasa adalah bulan terbukanya surga. Tentu juga terkait dengan peluang untuk diampuni dosa-dosa kita ini menjadi lebih besar. Kita berpuasa wajib saja dosa kita diampuni. Kita melaksanakan sholat malam saja, maksudnya sholat taraweh, qiyamul lail, dosa kita diampuni. Apalagi kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, dosa kita diampuni. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Man qoma fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berpuasa wajib saja kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah yang kita laksanakan ini kan yang pertama insya Allah mendapatkan pahala. Yang kedua insya Allah mendapatkan ampunan. Yang ketiga insya Allah derajat kita termasuk derajat ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 konsekuensi logis dari sebuah ibadah yang kita laksanakan. Kemudian yang terakhir tentunya di antara keistimewaan atau fadilah dari bulan puasa atau ibadah pada bulan puasa adalah bulan puasa itu merupakan bulan tertutupnya pintu-pintu neraka. Karena di dalam puasa kita lebih terkendali. Kalau bukan bulan puasa, kalau bukan bulan Ramadan, maksudnya bulan puasa itu adalah bulan Ramadan, barangkali kita kurang terkendali ketika melakukan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan yang berwujud kemaksiatan perbuatan atau kemaksiatan yang berupa meninggalkan kewajiban.
Biasanya pada bulan di luar bulan Ramadan kita lebih tidak terkendali, tetapi pada bulan Ramadan lebih terkendali. Paling tidak berkurang kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan berkurangnya ada yang sampai maksimal. Dan itu menjadi harapan kita bersama. Dengan begitu maka sangat beralasan sekali ketika kita bergembira, ketika kita berbahagia atas kedatangan bulan Ramadan. Karena kesadaran kita, pemahaman kita terhadap hal-hal tersebut. Termasuk jangan lupa kedatangan malam Lailatul Qadar. Kedatangan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebuah malam yang apabila kita beribadah kepada Allah, kita diberikan pahala oleh Allah sebagaimana orang yang beribadah selama 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Artinya melebihi kuota rata-rata umur umat Muhammad pada dewasa ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang hampir datang, kira-kira beberapa hari lagi, ini dapat kita temui bersama dengan kondisi kita berbahagia karena rohani kita sehat, jasmani kita sehat, dan kemudian kita bisa beribadah seoptimal mungkin di dalamnya. Dan pada ujungnya adalah Allah meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Karena puasa itu sendiri juga bertujuan untuk agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.